Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jika Tuhan Mau, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudari terkasih, ucapan orang yang sakit kusta kepada Yesus menunjukkan iman dan kepasrahan yang mendalam. "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Iman dan kepasrahan diri itulah yang menggerakkan hati Yesus untuk mengabulkan keinginan orang itu, dan dia pun menjadi tahir. Melalui penderita kusta itu, kita diajak untuk belajar bagaimana beriman dan berdoa kepada Tuhan. Iman berarti pengakuan dan penyerahan diri kita kepada Allah dalam diri Yesus, Putranya. Doa yang beriman adalah doa yang didasarkan pada keyakinan bahwa Allah berkuasa melakukan apapun, dan dalam kuasanya itu Allah bebas bertindak. Maka sikap utama dalam doa adalah penyerahan diri kepada kehendak Allah. Sikap iman semacam ini, apakah sudah kita miliki? Kita memiliki iman, namun belum tentu kita beriman. Kalau kita sendiri kadang meragukan Tuhan dan kuasa-Nya. Sebagai orang yang memiliki iman, kita juga berdoa kepada Tuhan. Namun doa kita berisi lebih banyak tuntutan dan pemaksaan terhadap Tuhan.
dalam doa kita kurang berserah diri. Kita membiarkan kuasa serta kebebasan Tuhan bekerja untuk kita. Tuhan Yesus, kami ingin beriman kepadamu. Karena tanpamu, hidup kami tidak berdaya. Ajarilah kami untuk beriman dan berserah seperti orang sakit kusta itu. Saudara-saudari terkasih, kisah penyembuhan orang sakit kusta, orang yang paling dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Orang kusta itu datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan sakit kustanya. Ia datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang itu datang pada Yesus dengan penuh penghormatan. Dia bersujud di hadapan Yesus, seraya memohon dengan kata-kata yang sangat sopan dan santun untuk disembuhkan. Atas dasar sikap-sikap itu, Yesus jadi kasihan kepadanya. Sekalipun hukum Taurat melarang seorang rabi untuk kontak dengan seorang sakit kusta, Yesus mengulurkan tangannya ke atas orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sikap doa orang kusta itu hendaknya menjadi contoh ketika kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Doa kita pun hendaknya tidak memaksa Allah. Seandainya saja Tuhan berkenan, Tuhan bisa mengabulkan keinginan kita. Saudara-saudari terkasih, bagaimanakah orang kusta itu datang kepada Yesus? Dengan keyakinan teguh bahwa Yesus bisa menyembuhkan sakit kustanya. Ia memohon dengan didasari oleh iman dan kerendahan hati. Imannya itu diungkapkan dengan kata-katanya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ia percaya betul Tuhan pasti dapat mentahirkan. Namun ia juga memohon dengan penuh kerendahan hati. Ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Meskipun ia percaya bahwa Tuhan dapat mentahirkannya, ia tidak memaksa Tuhan. Iman dan kerendahan hatinya inilah yang melahirkan jawaban Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Orang itu datang kepada Yesus dengan penuh penghormatan. Dia bersujud di hadapan Yesus. Ia memohon untuk disembuhkan. Tindakan dan kata-katanya memunculkan belas kasihan dari Yesus. Doa kita pun hendaknya didasari dengan iman
akan kebaikan Allah. Dan kita sampaikan dengan rendah hati, dengan hormat. Bagaimana dengan pengalaman berdoa kita? Apakah selalu dikabulkan Tuhan atau tidak? Mungkin kita salah berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami datang kepadamu dengan keraguan-raguan, apakah Engkau akan mengabulkan doa kami. Hari ini kami akan belajar dari orang kusta itu. Datang kepadamu dengan percaya, rendah hati, dan hormat terhadap-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.